Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kajian kita, kajian yang kita coba mendesainnya dengan cara berurut supaya kita bisa memahami Al-Quran lebih tersistematis dan kita mengetahui juga flow atau hubungan dari satu bagian di dalam sebuah surat dengan bagian yang lain di dalam surat yang sama. Mungkin untuk merecap kembali apa yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa yang kita pelajari di dalam surat Al-Baqarah ini, bagian pertama kita sudah belajar tentang apa saja? 3 kelompok manusia berdasarkan pilihan dari hati nuraninya. 1 adalah kelompok orang-orang beriman, ayat 1 sampai ayat ke-5. Kemudian orang-orang munafik, orang-orang kafir itu ayat 6 dan ke-7. Kemudian munafik itu dari ayat 8 sampai ayat ke-20. Kemudian setelah dijelaskan 3 kelompok manusia ini, kemudian Allah mengajak manusia untuk berpikir, untuk menemukan Tuhannya, dan untuk menyembah Tuhannya saja. Jadi menemukan Tuhan itu harus melalui proses yang namanya proses berpikir. Setelah proses berpikir, maka orang itu keimanannya akan berbeda dengan orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya untuk menemukan Tuhan. Oke, kemudian habis itu kita sudah belajar tentang kisah Nabi Adam ketika pertama kali akan diciptakan. Kemudian di situ ada dialog dengan para malaikat, kemudian di situ ada dialog dengan iblis di situ. Kemudian di situ masing-masing sudah memiliki sebuah pemikiran masing-masing, malaikat memiliki pemikiran, kemudian Nabi Adam juga diperintahkan oleh Allah tidak boleh mendekati satu jenis pohon. Kemudian Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan dengan memakan pohon itu. Kemudian yang bagian berikutnya adalah tentang iblis yang diminta sujud kepada Nabi Adam, namun iblis tidak mau. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Adam diberikan sebuah pesan oleh Allah, kalimatnya adalah kalimat bertaubat, kemudian Allah menerima taubatnya. Kemudian habis itu baru diperintahkan untuk turunlah kamu semuanya dari surga. Ya. Kemudian ayat 38 ya, untuk koneksi aja. Maka ketika barang siapa yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ini adalah pesan yang Allah titipkan gitu ya. Dan ayatnya juga kita baca sampai saat ini ya. Jadi manusia itu akan diturunkan ke muka bumi menjadi khalifah. Kemudian ada pesan yang Allah akan turunkan berupa petunjuk, berupa kitab. Maka jika kita mengikutinya, maka tidak ada rasa takut dan kita tidak bersedih hati. Ya. Di situ fala khaufun alaihim walahum yahzanun tuh, ayat 38 ya. Oke, nah sekarang kita mulai babak yang baru. Setelah diceritakan tentang hal-hal tadi sampai ayat 39, kemudian bagian berikutnya tentang apa? Bagian berikutnya bercerita tentang Bani Israel. Ya, kaum sebelum kaum dari Nabi Muhammad, yaitu kaum Bani Israel. Oke, sekarang kita baca ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, wahai orang-orang keturunan dari Bani Israel. Kita sudah tahu sejarah dari Bani Israel, keturunan dari siapa? Yakub. Ya, betul. Dari Yakub ya? Betul, dari Nabi Yakub. Maaf Ustaz, nggak direkam memang. Oh, ininya. Sudah ada rekaman itunya, nggak apa-apa. Oh, ya, Nah. Jadi ya Bani Israel ini adalah keturunan dari Nabi Yakub ya. Nabi Yakub itu gelarnya adalah Israel. Jadi keturunan dari Bani Israel itu adalah Keturunan dari Nabi Yakub. Keturunan dari Nabi Yakub adalah, ya, keturunannya adalah Bani Israel.
Kemudian perintah berikutnya adalah ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Nah, janji Bani Israel itu apa? Ya, nanti kita akan baca bagian-bagian berikutnya ya. Tapi esensinya sebenarnya adalah janji dari Bani Israel adalah hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah apapun. Kemudian dari situ, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu untuk membuat kamu menjadi bangsa yang besar, gitu ya. Kemudian takutlah kepadaku saja. Nah, pertanyaannya sekarang ini, kenapa sih ini diperintahkan di dalam ayat 40 ini diperintahkan rasa takut? Apa pentingnya rasa takut dalam beragama? Kalau misalnya gini, saya berikan sebuah ilustrasi, kemudian kita masuk pada ayatnya ya. Ketika misalnya orang yang mabuk, minum minuman keras, ketika minum seperti itu, mereka ada rasa takut nggak? Enggak ya. Rasa takutnya jadi hilang kan, karena mabuk itu. Jadi lebih berani. Ya. Nah, kemudian ketika dia berjalan gitu ya, kemudian ketemu polisi, dia bisa memukul polisi itu atau enggak? Bisa. Kenapa? Rasa takutnya nggak ada. Dia tidak bisa kontrol emosinya kan. Sehingga dia bisa melakukan apapun. Oke. Ketika memukul polisi, ada resiko nggak? Ada dong. Apa? Resikonya apa? Tangkap ya, diadili lah ya. Ditangkap, kemudian diadili, dipenjarakan dulu kan. Ya. Oke, karena melawan petugas. Ketika misalnya dia sadar, dia tidak mabuk gitu ya. Apakah dia akan memukul polisi itu? Enggak. Tidak, gitu ya. Ya. Ketika dia mabuk, dia memukul polisi. Ya. Ketika seseorang sadar, berarti kan ada rasa takut pada dirinya kan. Wah, nanti kalau saya mukul, saya akan dipenjarakan nih. Kalau saya memukul polisi ini, saya berurusan panjang nih. Sehingga dia mengkontrol itu. Artinya apa? Kalau seperti itu. Rasa takut itu yang ada pada diri orang tadi memelihara dirinya untuk masa depannya dia. Dia jadi tidak dipenjara kan? Di-compare dengan orang yang rasa takutnya nggak ada. Oke, paham ya sampai di situ? Nah, sekarang kita bawa nih ke dalam ayat ini. Ayat ini memberikan sebuah perintah, takutlah kepadaku saja, takutlah engkau hanya kepada Allah saja. Kira-kira kan seperti itu tuh. Nah, kenapa kita butuh rasa takut kepada Allah? Supaya menjaga masa depan kita tetap bahagia. Karena kalau kita tidak takut, maka kita bisa melakukan hal-hal yang buruk kan? Sangat. Kalau kita takut kepada Allah, kita takut kepada ancaman Allah, maka kita cenderung berhati-hati ketika kita mengambil sebuah tindakan. Berarti sampai di situ paham ya? Jadi kenapa pentingnya rasa takut dalam beragama? Supaya menjaga diri kita tetap bahagia untuk masa depan kita. Ini berbeda ya pandangannya kadang-kadang gitu ya. Ketika kita berdiskusi dengan anak, kemudian dengan keluarga, kemudian berbicara tentang masa depan. Biasanya masa depan yang kita pikirkan masa depan sampai level di mana tuh? Dunia ya. Kamu jadi orang nak gitu loh. Nanti kamu kuliah di sini, kemudian nanti kamu masa depannya seperti ini dan segala macamnya. Biasanya adalah berhenti sampai di dunia saja. Nah, konteks ayat ini adalah takutnya adalah sampai masa depan yang benar-benar real masa depan. Yaitu di akhirat kelak gitu ya. Oke. Itu ayat 40 ya. Jadi kita belajar bahwa rasa takut kita itu hanya kepada Allah.
Nah, kalau misalnya kita ada rasa takut kepada hambanya Allah atau makhluknya Allah, salah nggak sebenarnya? Salah ya? Salah. Jadi itu kan perjalanan kehidupan kita ya. Kadang kita masih takut dengan atasan kita, kemudian kita takut dengan pemilik dari sebuah bisnis, takut kepada macam-macam lah ya. Maka kita harus mengkoreksi tauhidnya kita berarti kan sebenarnya. Oh, berarti ini ada perasaan yang salah nih. Harusnya takut itu hanya kepada Allah saja. Ya. Nah, itu kan yang kita perlu koreksi dari perjalanan kehidupan kita. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah diturunkan, ya, yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Jadi kan konteks ayat ini, sekali lagi ya, ayat ini nanti keseluruhannya yang kita bahas, yang kita baca berurut ini adalah tentang Bani Israel ya. Jadi Bani Israel itu diminta untuk apa? Berimanlah kamu kepada apa? Kepada Al-Quran sebenarnya. Yang telah diturunkan, yang membenarkan Taurat. Beriman kepada Al-Quran berarti beriman kepada Rasulnya enggak berarti? Tentunya gitu ya. Ketika beriman kepada Al-Qur'annya berarti kan ada Rasulnya di situ. Ya. Di situ kemudian yang menurunkan kepada Rasul itu ada beriman kepada siapa berarti? Kepada malaikatnya. Ya. Jadi intinya bahwa kamu hanya takut kepadaku. Kemudian Allah memerintahkan berimanlah kamu kepada Al-Qur'an ini. Termasuk kepada Rasulnya kalau seperti itu. Dan kamu ikuti perintah ini gitu ya. Kan ini ada kitab yang diturunkan. Bagian sebelumnya ketika peristiwa Nabi Adam yang diturunkan oleh Allah dari surga. Perintahnya apa? Ketika datang petunjukku, maka ikuti petunjuk itu. Kemudian ketika berbicara tentang Bani Israel gitu ya, langsung diperintahkan untuk apa? Beriman kepada Al-Quran ini. Ya. Kemudian berikutnya apa? Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Kemudian dikunci lagi dengan apa? Wa iyaya fattaqun. Dan hanya kepadaku maka bertawakallah kamu. Berarti janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Ada konteksnya nggak nih? Konteksnya tentang apa ini? Kamu jangan tidak percaya dengan kitab Al-Quran itu karena kamu takut kehilangan pengaruhmu. Kalau Bani Israel mengikuti Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad itu adalah keturunan orang Arab, di mana sebelumnya Bani Israel itu selalu menghina bangsa Arab pada saat itu, karena mereka tidak memiliki agama, tidak ada Rasul dan kitab yang diturunkan kepada mereka, mereka bukan pilihan Tuhan. Bani Israel di atas suku dari bangsa Arab itu, kemudian mereka menghinanya. Kalau tiba-tiba mereka beriman kepada Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, pasti saya akan kehilangan pengaruh. Kalau saya kehilangan pengaruh, pasti saya akan kehilangan ekonomi di situ. Jadi jangan menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Kamu tukar cuman karena alasan ekonomi saja. Dan bertakwalah hanya kepadaku. Kemudian kadang-kadang kan gini ya, ayat ini dikutip untuk, wah kalau begitu, kalau Ustadz ngajarin berarti kan menjual ayat-ayat Allah tuh. Berarti nggak boleh tuh Ustadz menerima amplop tuh misalnya. Itu beda konteks ya. Itu beda konteks gitu ya. Itu nanti pembahasannya terpisah. Tapi yang jelas ketika kita berargumentasi seperti itu, menggunakan ayat ini tidak tepat.